Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Nurjani. Saya kebetulan sebagai staf dosen di UNTAS di keperawatan anak pada semester ini mungkin saya membawakan tentang memberikan nanti perasa tentang infus dan transfusi dan pemberian obat pada anak. Nah, sebetulnya saya bukan dosen tetap, saya dari Rumah Sakit Umum Dr. Soekarjo. Nah, untuk pada kali ini mungkin perasaan yang akan saya berikan adalah tentang pemasangan infus. Alat-alat yang pertama adalah alat-alat yang perlu kita siapkan. Sebetulnya untuk pemasangan infus sendiri itu adalah sama dengan yang dewasa, cuman mungkin settingannya di sini pada anak. Jadi alat yang kita siapkan juga khusus untuk pada anak dan bayi, dan yang bedanya adalah dari infuset yang kita pakai di sini adalah microdrip untuk anak yang di bawah 1 tahun. Kalau anak yang di atas 1 tahun kita pakainya macrodrip. Terus yang kedua adalah yang bedanya adalah IV kanulnya. IV kanul untuk anak kita pakai adalah dari mulai nomor 22, 24 sama 26. Itu. Selanjutnya kita siapkan alat yang lainnya juga, ada swab alkohol, terus ada IV dressing yang kita pakai sekarang yang transparan. Jadi kita sudah tidak direkomendasikan lagi untuk yang tertutup secara keseluruhan karena kita sulit untuk mendeteksi apakah terjadi misalnya phlebitis. Selanjutnya kita siapkan juga tourniquet atau pembendung. Kalau misalnya kita kesulitan, terutama pada neonatus, kita biasanya tourniquetnya kita pakai yang bekas dari handscoon, berarti yang kecil, karena kalau terlalu besar. Selanjutnya kita siapkan juga gunting, terus ini perlak dan alasnya, cairan infus yang memang direkomendasikan, misalnya RL atau dextrose. Terus handscoon yang kita untuk memakainya, dan jangan lupa juga cairan untuk cuci tangannya. Kita sebelum melakukan tindakan jangan lupa kita harus cuci tangan dulu dengan cara hand hygiene yang betul dan tepat. Kita mulai. Yang perasaan yang pertama adalah untuk pemasangan infus pada anak. Yang pertama yang kita lakukan adalah cuci tangan. Kita cuci tangan. Jangan lupa yang benar menurut WHO. Setelah itu kita pakai sarung tangan. Kita pakai sarung tangan. Jangan lupa sebelumnya kita kasih tahu dulu keluarganya, terutama ibunya atau orang yang terdekat dengan si anak tersebut. Karena kalau pada anak bedanya kita harus betul-betul pendekatannya itu adalah pada ibunya, pada keluarganya atau orang yang terdekat. Dan jangan lupa kita juga harus ke anaknya juga secara pendekatan anak sesuai dengan usia perkembangannya. Selanjutnya sebelum kita melakukan penusukan, kita siapkan dulu cairan atau selang yang akan kita berikan. Di sini saya memberikan cairan Pingeractat atau RL. Swab dulu. Buka microdripnya. Jangan lupa jangan sampai terlepas jarum dari selangnya. Sebelum kita menusukkan ke cairan tersebut, jangan lupa stop kontaknya, kita pindahkan dulu ke atas biar nanti tidak masuk udara. Lalu kita tutup, baru kita lakukan penusukan ke cairan. Setelah kita tusukkan, kita isi setengahnya dengan cara memijit. Nah, setelah kita isi, kita alirkan supaya jangan sampai ada udara. Kita lihat sampai betul-betul keluar cairannya dari ujung jarum, dan jangan sampai terlihat ada udara. Nah, kita sudah sampai keluar cairannya, kita stop.
Nah, kita sudah siap. Seterusnya kita siapkan untuk nanti klisternya biar gampang setelah kita pas penusukan. Karena pada anak biasanya kita harus betul-betul siap segala macamnya. Karena apa? Anak kita tidak bisa memprediksi si anak itu nanti setelah ditusuknya misalnya berontak atau tidak kooperatif. Jangan terlalu banyak karena kita pakai transparan dressing. Nah, selanjutnya kita sudah siap, kita langsung pemasangan perlak dan alasnya pada area yang akan kita lakukan penginfusan. Kita lihat dulu daerah mana yang akan kita tusuk atau akan kita lakukan infus. Nah, setelah itu kita siapkan, dekatkan, bengkok biar memudahkan. Dan keluarga si ibu suruh memegang si anaknya dan daerah lututnya kita pegang supaya si anak tidak, saat kita lakukan penusukan, si anak tidak berontak. Lihat daerah mana vena yang memang akan kita tusuk. Kalau kita sudah menemukan vena yang memang cocok, terutama memang yang kelihatan dan memang lurus, kita pasang tourniquet. Kalau misalnya pada anak yang memang usianya memungkinkan, kalau misalnya tidak memungkinkan, kita pegang aja dengan tangan kita atau misalnya dengan asisten. Nah, kita pasang tourniquet. Jangan lupa saat kita menarik tourniquet, jari kita harus dimasukkan ke sini. Takutnya nanti kalau tidak dimasukkan jari, nanti kejepit si adanya. Setelah itu kita menemukan kita di sini karena anak, jadi kita pakai IV kanonya nomor 24. 24 itu lebih besar. Biasanya kalau yang 26 itu adalah untuk neonatus atau bayi yang di bawah 1 bulan. Kita pakai yang 24. Kita pakai swab alkohol. Kita lakukan dulu swab, diulas arahnya ke atas. Prinsipnya adalah satu arah, jangan bolak-balik. Kita swab, kita langsung buang. Kita buka IV kanulnya. Jangan kepegang yang IV kanulnya. Nah, ini ada kuncinya, kita kunci dulu. Lalu kita buka arah jarum ke atas. Nah, tangan kita pegang untuk kuncinya. Arah jarum ke atas. Nah, kita mulai penusukan. Jangan lupa kita memberitahu keluarga dan membuat si anak itu tidak merasa sakit dengan pujian atau dengan kata-kata dari kita. Kita arah jarum ke atas. Terus sudutnya adalah 20 sampai 30 derajat. Kita mulai tusukan. Setelah ditusukkan ternyata ada darah, nah berarti masuk ke vena. Saat itu berarti si kanulanya yang besinya kita buka. Nah, karena di ujungnya adalah tajam. Kalau kita nggak angkat berarti nanti ketusuk terus si venanya. Setelah itu kita masukkan pelan-pelan sambil kita angkat si kanulanya. Nah, setelah itu kita angkat gini, jangan dulu diangkat. Kita pastikan untuk menyambungkan dengan selang infus yang udah kita siapkan. Kita buka, jangan kita pegang ujungnya karena ini steril. Tangan kita, tourniquet kita buka. Tourniquetnya kita buka. Nah, kita buka tourniquetnya. Depan si IV kanul sama jari kita ditekan supaya darah tidak keluar saat si kanula itu dicabut. Kita cabut kanulanya, kita buang, terus kita sambungkan dengan selang infus yang sudah tadi siapkan. Lalu kita agak rekatkan, tarik, setelah itu kita nyalakan. Jangan lupa Nah, kita pasang dulu fiksasi pakai plister. Karena apa? Kalau pada anak kita tidak bisa memprediksi si anak itu menjadi berontak atau gimana. Nah, setelah itu karena kita pakai IV dressing, ingat ujung yang penusukan ini jangan tertutup sama plister. Kita langsung pakai IV dressing. Kita sudah siapkan, kita buka IV dressingnya, kita pasangkan. Ini sudah ada kasaknya, jadi kita nggak usah pakai kasak lagi. Nggak usah pakai kasak lagi, langsung kita tutupkan, menutup pada daerah penusukan untuk kasaknya.
Nah, ini untuk yang ininya boleh kita dilipat gini, kalau misalnya takut tertarik sama si anaknya. Nah, sudah beres, kita atur tetesan infusnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh si anak tersebut. Biasanya dari perhitungan tergantung derajat dehidrasi dan berat badan si anak tersebut. Nah, setelah itu kita kasih tanggal pemasangan infus di sini. Tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa, jam berapa. Jangan lupa karena memang kita harus mengganti IV dressing dan selang infus tersebut. Setelah itu, setelah kita atur tetesannya, apa sih alat-alatnya kita bereskan, terus sampahnya kita buang yang benda tajam ke tempat benda tajam. Dan jangan lupa kalau anak masih nangis, kita ini dulu kasih pujian, atau misalnya kita lakukan si anak itu dengan kasih hadiah atau misalnya yang bisa menyenangkan anak tersebut. Itu mungkin untuk perasat infus. Jangan lupa nanti tetesan yang diatur, dan ke keluarganya kasih tahu. Misalnya penginfus-infusnya sudah beres, nanti kalau ada apa-apa kita lapor ke yang dinas. Kalau misalnya perlu pasang spalok, kalau misalnya anak tersebut berontak tangannya, boleh pasang spalok. Tapi sebetulnya kalau misalnya tidak perlu, itu tidak perlu dilakukan. Karena apa? Daerah infus tidak boleh terlalu terbanyak tertutup. Itu. Selanjutnya kita lanjutkan ke dalam tindakan untuk pemberian transfusi atau darah. Biasanya untuk pemberian transfusi atau darah itu adalah untuk pasien-pasien yang memang memerlukan darah yang biasanya HB-nya yang rendah. Nah, untuk di anak sendiri biasanya kita tergantung berat badan, usia anak tersebut, dan HB yang atau hemoglobin pada anak tersebut. Jadi kita lihat, jangan lupa kalau dalam transfusi itu yang perlu kita perhatikan adalah jumlah darah yang akan kita berikan. Karena setiap anak akan berbeda-beda, apalagi pada neonatus. Jadi saat kita untuk melakukan pengamprahan ke bank darah, di situ jangan lupa tulis kebutuhan darah tersebut termasuk golongan darahnya. Nah, untuk perasat transfusi ini kita posisinya pasiennya sudah diinfus. Untuk perasat infusnya sendiri tadi sudah dijelaskan gimana cara untuk penginfusannya. Nah, apa yang bedanya dengan infus? Yang pertama adalah dari alatnya. Alat yang untuk transfusi yang kita pakai adalah transfusi set. Bedanya dengan yang infus set atau microdrip, di sini ada saringannya untuk transfusi set, baik untuk neonatus atau untuk anak itu sama untuk transfusi set ya. Nah, selanjutnya juga mungkin yang bedanya adalah cairan. Jadi sebelum kita memberikan darah atau transfusi, cairan yang perlu diperhatikan di sini yang harus kita pakai adalah NaCl 0,9%. Jadi kalau misalnya posisi pasiennya lagi diinfus sama RL atau sama dektrose, jadi kita harus ganti dulu cairan infus yang terpasang saat itu dan selang yang terpasang saat itu. Pasti yang terpasang adalah mikro atau makrodrip. Jadi yang kita ganti dengan transfusi set. Nah, kita mulai dan jangan lupa pastikan kebutuhan darahnya saat cross matching itu harus betul-betul sesuai, mulai dari golongan darah dan kebutuhan darahnya. Dan darah diberikan itu jangan lebih dari 4 jam. Jadi pemberiannya adalah 3 sampai 4 jam. Jadi hati-hati. Reaksi transfusi saat kita melakukan transfusi juga harus hati-hati. Betul-betul harus diperhatikan. Karena pasien sudah posisi diinfus, jadi kita tinggal mengganti selang infusnya sama transfusi set. Biasa kita cuci tangan dulu. Yang kita pokoknya jangan lupa cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan. Kita pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan. Pasang perlak dan alasnya pada tangan yang memang dilakukan penginfusan. Dekatkan behok atau nirbekan. Setelah itu kita buka untuk ini, stop dulu karena kita mau ganti selang infusnya. Kita siapkan dulu blister. Kita siapkan blisternya. Cukup 2 saja. Kita buka
setnya. Sama tadi kayak infus, kita jangan sampai lepas jarum dari ujung transfusi setnya. Kita pindahkan dulu stopnya ke atas. Nah, kita stop, jangan sampai nanti udara masuk. Nah, kita pasang ke NaCl. Nanti biar tinggal nyambung. Nah, kita isi. Keluarkan cairannya sampai penuh di selang infusennya, transfusi setnya. Jangan sampai ada udara. Nah, setelah full udaranya sudah terbuang, kita buka yang posisi tadi infus pakai infus set biasa, kita buka diganti sama transfusi set. Sebelum kita membuka, tekan daerah depan yang ujung IV kanalnya. Kita buka, kita sambungkan dengan yang transfusi set. Kita sambungkan dengan transfusi set. Nah, ini dibuka. Tapi jangan, kalau masih baru jangan dibuang. Kita simpan dulu nanti, karena setelah kita pasang transfusi, jangan lupa selang infusnya ganti lagi sama yang biasa. Jadi jangan sampai tetap pakai selang transfusi set. Setelah itu kita fiksasi depannya pakai blister. Kalau perlu pakai stalak, silahkan pakai stalak. Nah, setelah itu kita nyalakan. Biarkan dulu masuk NaCl sebelum kita pemasangan darah. Nah, kalau misalnya sudah masuk NaCl minimal beberapa menit, nah setelah itu kita stop NaCl-nya, kita langsung ganti dengan labu darah sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pasien tersebut. Jangan lupa kita cek dulu sebelum kita memberikan darah tersebut, kita cek dulu, cross check dulu ke pasiennya, golongan darahnya harus sama, jam berapa, kadaluarsanya jam berapa, tanggal berapa, dan pastikan darah itu habis dalam 3-4 jam. Nah, kita pasang, kita buka NaCl-nya, kita pasang dengan labu darah. Nah, kita pasang dengan labu darah. Setelah itu kita nyalakan si darahnya. Kita hitung, kalau misalnya kita punya alat untuk menentukan tetesan dan bisa habis dalam 3-4 jam, biasanya namanya sealing pump atau misalnya infus pump. Itu adalah lebih bagus. Jadi kita tinggal nggak usah mengeset berapa tetes darah tersebut, jadi kita tinggal memberikan berapa cc darah dan harus habis berapa jam. Jadi nanti alat tersebut yang akan mengeset berapa tetes darah yang harus dalam 1 menitnya tersebut. Kita sudah terpasang darah. Jangan lupa selama pemasangan transfusi, observasi reaksi transfusi. Takutnya panas, takutnya pasiennya menggigil, atau misalnya ada gatal-gatal. Jadi kita tetap harus diobservasi. Kalau misalnya kita tidak bisa standby selama 3-4 jam, konfirmasikan ke keluarganya. Kalau ada apa-apanya lapor ke kita. Nah, setelah misalnya pemasangan, tetap harus observasi ketat untuk selama pemasangan darah tersebut. Itu mungkin untuk transfusi. Nanti kalau sudah beres habis untuk transfusinya, kita jangan lupa ganti lagi sama cairan NaCl. Bilas dulu daerah infusetnya sampai betul-betul bersih dan darah tersebut masuk semuanya. Setelah beres transfusi, jangan lupa infuset ini jangan selalu standby di pasien. Kita ganti lagi sama yang infus biasa. Kita ini coplok, dicabut, kita pasangkan lagi infus yang biasa yang tadi terpasang sebelumnya. Karena apa? Ini tetesnya yang transfusi set lebih besar. Nanti pasien bisa overload, kita tidak terkontrol. Nah, setelah kita pasangkan yang infus biasa dan cairannya sesuai dengan kebutuhan yang awal, misalnya ring raktat atau misalnya dektrose, tergantung kebutuhan dari awalnya. Nah, kita sudah terpasang lagi infus yang biasanya. Itu mungkin untuk pemasangan darah. Nah, biasanya nanti setelah 6 jam baru cek HB. Nah, itu mungkin tadi udah 2 prasat atau 2 tindakan yang ibu praktekkan. Yang pertama adalah tentang pemasangan infus pada anak.
Yang kedua adalah dilanjutkan dengan pemasangan transfusi, karena memang transfusi sendiri adalah perasat awalnya sama dengan infus, jadi nanti yang bedanya cuma alatnya, makanya tadi kita dilanjut. Jangan lupa setiap tindakan yang perlu kita perhatikan adalah teknik septik antiseptiknya, apalagi dengan infus dan transfusi. Dan jangan lupa juga kalau pada anak kita lihat reaksi pada keluarganya juga, anaknya juga perlu diperhatikan. Jadi betul-betul sangat berbeda dengan pada dewasa. Nah, untuk infus dan transfusi sendiri, jangan lupa cairan dan kebutuhan dari anak tersebut karena akan berbeda dengan dewasa. Kita perlu betul-betul diperhatikan. Dan terakhirnya, semua perasat pun, semua tindakan pun sama, alat-alat harus kita bereskan. Jangan lupa sampah dibuang pada sesuai dengan tempatnya, medis, non medis atau benda tajam. Kita jangan lupa juga cuci tangan. Cuci tangan setelah kita melakukan tindakan adalah dengan cara hand washing di bawah air yang mengalir dengan memakai sabun cuci tangan. Itu mungkin untuk tindakan yang sudah dilakukan tentang infus dan pemberian infus pada anak dan transfusi pada anak. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.